Ada dua hadis yang sangat populer, paling tidak untuk masyarakat Indonesia. Hadis pertama berbunyi, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua hal itu? Kitaballahi wa sunnata rasulih, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini paling tidak diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya. Lalu ada hadis lain. Nah, kalau hadis ini jawabannya kitaballahi wa sunnata rasulih, yaitu kitabullah dan sunnah, as-sunnah, Al-Quran dan as-sunnah. Tapi di hadis lain, paling tidak diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, itu bunyinya kitaballahi wa ahla baiti. Dua hal itu adalah kitabullah, Al-Quran dan ahli baitku. Nah, dalam riwayat yang lain disebut wa itrati, dan itrohku, keluargaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang hadis pertama, dua perkara yang harus dipegang oleh umat Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara hadis kedua yang jadi pegangan umat Islam adalah Al-Quran dan Ahlil Bait, keluargaku. Nah, Al-Kisah pernah dua hadis ini ditanyakan kepada Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili. Beliau menyatakan bahwa hadis ini tidaklah bertentangan, karena yang dimaksud dengan kitabullah wa ahla baiti, kitabullah dan keluargaku di dalam hadis kedua itu maksudnya bukan kok berpegang teguh pada persona, pada sosok ahlil bait, bukan. Tetapi yang dimaksud itu adalah keluarga Rasulullah yang mengikuti sunnahnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu kan berperilaku paling dekat itu diketahui oleh keluarganya. Jadi karena keluarganya yang paling tahu, maka keluarganya lah yang paling mengikuti sunnahnya Rasul, mengikuti as-sunnah. Jadi dua hadis ini gak bertentangan. Jadi wa ahlu baiti itu maksudnya adalah as-sunnah. Karena namanya keluarga, dia yang paling dekat, yang memang seharusnya harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahlu bait di sini bukan berarti persona atau sosok, tetapi sifat mereka yang amat sangat mengikuti Rasulullah karena keluarganya. Sepertinya pendapat ini saya setuju. Kenapa? Karena di dalam kitab-kitab ahli hadis seperti Imam Sakhawi itu punya kitab Al-Qaulul Badi fi Shalah 'ala Nabi Syafi', itu menjelaskan makna tentang siapa yang dimaksud dengan Ahlu Bait, Ahlu Baiti Muhammad, keluarga Nabi itu siapa. Itu banyak sekali pendapat riwayat-riwayatnya. Nah, di antara pendapat itu saya paling setuju ada pendapat mengatakan Ahlu Muhammadin kullu taqi, keluarga Nabi Muhammad itu adalah semua orang yang bertakwa. Maksudnya siapa orang bertakwa ini? Orang yang mengikuti as-sunnah, yaitu as-sunnah al-Muhammadiyah, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak benar yang dimaksud dengan hadis ini mengikuti persona, sosok ahlul bait, tidak. Yang dimaksud adalah mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu keluarga yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi bukan personanya, bukan sosoknya, tetapi sunnah yang mereka abadikan, yaitu sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah.